Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiban. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 39 sampai 40. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan takut kepadanya, serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna marasida wa azna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, rahmat, hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beribadah menghadiri majelis yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi atau kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat beri salam kita sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semakin banyak kita berselawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita di akhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Padang kota tercinta, pantainya indah tempat wisata. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu jamaah hamba Allah Ta'ala. Moga majelis kita dapat apa Bapak Ibu? Pahala insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalas salati wa taslim ala nabiyil mustafal karim wa alihi wa sahbihil athhar la siyama rafiquhu fil ghar. Ashhadu an la ilaha illallah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana wa qaidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin wa imamul muttaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bundo Kandung, Bapak Ibu jamaah solat Isya dan haflah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para asatidz, Buya Imam Buya Irman Tanjung hafizahullah, wabil khusus yang kita cintai karena Allah, adik-adik pejuang penerus agama. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Kemudian sabda Nabi, Bapak Ibu, nikmatani maghbun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat terbesar yang kebanyakan kita tertipu. Terkadang kita lalai, termasuk bagi kami yang menyampaikan Bapak Ibu. Terkadang kita sibuk dengan dunia, terkadang kita lalai. Untuk itu kita saling mengingatkan satu sama lain. Dua nikmat terbesar yang kebanyakan kita tertipu, kita lalai, yaitu nikmat sehat dan sempat. Mungkin tatkala kita muda, Bapak Ibu, disibukkan oleh dunia kerja, jabatan, pangkat hingga kekayaan. Kesehatan ada, namun belum tentu kesempatan dapat kita maksimalkan untuk ibadah. Tatkala kita menuju remaja senja, faktor U, Bapak Ibu, tatkala rambut mulai putih bahkan gugur, mata kabur, kulit kendur, gigi gugur, akhirnya makan bubur, kaki pun sanang menjulur, dan dima-dima mudah tertidur. Remaja senja itu begitu banyaknya nikmat kesempatan, tapi belum tentu kesehatan dapat kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dapat istiqomah hingga akhir hayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mengawali majlis kita supaya mendapatkan keberkahan, kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa makan. Allahumma barik lana fi hadzal majlisil mubarak. Ya Allah, berkahilah untuk kami di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu doa siap makan, Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa ma'wana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan, minum nantinya. Dan kemudian Allah yang telah mencukupkan kita. Allah telah memberikan kita kecukupan dan tempat bernaung, tempat tinggal. Itu doa yang dibaca ketika hendak tidur, Bapak Ibu. Karena kaulah jam-jam rentan, jam kalalo, nak masalah kita baca doa kini, Bapak Ibu. Umar tahu kota lupa. Tapi kalau ibu-ibu tadi yang di belakang, atau amana wasakona wajalana minal muslimin, itu doa siap makan. Itu terkait doa-doa yang disunnahkan. Bapak Ibu, terkait pengajian Maulid Nabi sebenarnya sudah setiap tahunnya. Bahkan mungkin sebahagian masjid sudah ada yang membahas terkait bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi, fisik Nabi,
akhlak Nabi. Itu judul peringatan Maulid Nabi kita, yaitu Islam agamaku, Nabi Muhammad idolaku. Islam agamaku, Nabi Muhammad idolaku. Bapak Ibu, dalam kitab Fathul Alam disebutkan bahwasanya Nabi Yuna Muhammad qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Sesungguhnya Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah diutus oleh Allah Ta'ala, sehingga Nabi itu adalah makhluk utusan Allah. Kemudian lil alamina rahmatan wa fuddila, maka Nabi ini diutus untuk kita seluruh alam ini, terutama bagi kita sebagai umatnya Nabi, hamba Allah. Adanya keistimewaan yang Allah berikan. Keistimewaan itulah yang disebut dengan al-mu'jizat. Dan hukum asalnya Bapak Ibu, hakikatnya kata-kata mu'jizat itu dari kata ajaza, lemah. Artinya dengan adanya kelebihan Nabi Muhammad itu menjadi istimewa, sedangkan objeknya menjadi lemah. Bapak Ibu, kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, mukjizat itu mungkin tidak bisa kita tangkap dengan akal fikiran. Ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan, kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan unta keluar dari batu dan yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad istimewanya yang paling besar yaitu akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang amat istimewa, amat agung. Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kalau khalaqo, dialah Allah yang menciptakan. Tapi kalau makhluk yang diciptakan, apakah hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia, Khaliq, maha pencipta. Kemudian tadi khuluqin azim, wa innaka la ala khuluqin azim. Khuluq bermakna tingkah laku, perangai. Kemudian bentuk jamaknya adalah akhlak. Khuluq satu tingkah laku, akhlak banyak tingkah laku, banyak perangai Bapak Ibu. Kemudian hakikatnya, maka ada hubungan berkesinambungan antara khalaqo, khaliq dengan khuluq tadi. Hakikatnya karena kita makhluk Allah, ciptaan Allah, maka ingat-ingatlah Allah Ta'ala yang maha khaliq. Hakikatnya kita dilahirkan dalam bentuk makhluk yang suci. Walaupun misalkan ada yang melakukan hubungan seksual tanpa akad, suka sama suka tanpa ada akad, maka perzinahan tetap saja anak yang lahir itu suci. Yang nak suci abak jo, amaknya Bapak Ibu. Ada hubungan yang terlahir anak itu hubungan suka sama suka, adanya akad nikah yang halal legal di KUA, maka itu yang dituntun oleh syariat dan hukum kita di Indonesia. Ada kalanya hubungan suka sama suka tanpa akad, itu perzinahan. Ada pula suka tak sama suka, itulah pemerkosaan. Ada pula hubungan suka sama suka dengan adanya akad sesuai syariat tapi tidak dicatat di KUA, maka tidak legal. Yang diinginkan syariat adalah akad nikah yang halal lagi legal di KUA. Itu Bapak Ibu terkait idola kita adalah Nabi Muhammad. Bahwasanya kata-kata idola itu berasal dari kata idol, figur. Kenapa? Karena begitu banyaknya keistimewaan. Apakah dari segi akhlak, perkataan beliau, perbuatan beliau yang dapat kita teladani, kita contoh di tengah kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah uswatun hasanah, teladan yang amat baik. Untuk itu Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana pola bukti kita mengidolakan Nabi Muhammad? Yang pertama adalah ma'rifatut tarikh, mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibahas sejarah Nabi Bapak Ibu, sampai jam 10 nak siap-siap. Tapi kita sedikit mengulang kembali apa yang telah kita ketahui. Kalaupun bertambah, moga-moga mudah kita ingat Bapak Ibu. Bahwasanya penamaan asal usul Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada sejak
sebelum beliau dilahirkan, yaitu ra'at fil manam, ru'yah fil manam ummihi, yaitu suatu ketika bunda Nabi Muhammad ini bermimpi, yang mana dalam mimpi itu akan terlahirlah seorang bayi laki-laki yang dalam mimpi itu namanya adalah Muhammad. Jadi sudah ada di dalam mimpi ibunda tercinta yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya kakek beliau juga bermimpi demikian Bapak Ibu. Nah, itu poinnya. Kemudian nama Muhammad itu dari kata hamada, terpuji, baik secara lahir maupun batin. Kemudian di saat-saat beliau akan dilahirkan dari rahim ibu yang mulia Siti Aminah, maka ada wanita yang ikut andil untuk membantu persalinan. Adik-adik ada yang tahu nak? Siapa wanita yang membantu persalinan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Namanya ialah Asy-Syifa, ibu dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi juga Bapak Ibu. Kemudian setelah lahir dikasihlah nama tadi sesuai mimpi, itu Nabi Muhammad, yang disepakati oleh para ulama pakar sejarah. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Mauliduhu bi Makkah al-Mukarramah, wafatuhu bi Madinah al-Munawwarah. Lahir di kota Mekah tahun gajah amul fil, disepakati hari Senin, sehingga dalam hadis yauma wulidtu fihi, pada hari Seninlah aku dilahirkan, kemudian aku berpuasa di hari Senin. Kemudian lahir di bulan Rabiul Awal. Terkait penanggalan Bapak Ibu, sebenarnya itu terjadi perbedaan para pakar sejarah. Kalau kita kapan, kalau ada yang bertanya bila Nabi Muhammad lahir, 12 Rabiul Awal. Tapi anak-anak zaman now Bapak Ibu, anak COVID-19, kapan Nabi Muhammad lahir? 27 Rajab. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, semoga majelis kita mendapatkan keberkahannya. Jadi cukup bahaya memprihatinkan dunia pendidikan. Bapak Ibu, kenapa kita pentingnya mengenal sejarah? Karena dengan mengenal sejarah itu kita dapat mengenal bagaimana kehidupan Nabi, baik sebelum beliau diutus menjadi Nabi, setelah diutus maupun setelah wafatnya Nabi. Kemudian pentingnya mengenal sejarah karena berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Karena ayat yang pertama bukan tentang solat Bapak Ibu, bukan tentang zakat, melainkan pentingnya ilmu, yaitu Iqra, bacalah. Dan alhamdulillah kompaknya pengurus beserta jamaah Bapak Ibu. Ini perdana yang kami temui santriwan, santriwati bisa 3 bahasa tampil. Cukup luar biasa Bapak Ibu, dan ini menjadi amal jariah para asatidz kita. Semoga diberikan usia yang lapang, nikmat keberkahan. Kalau finansial moga-moga lapang Ustaz. Karena ada saat ini pemicu ya. Kalau mau kaya, mau beruang, maka jadi pedagang. Itu bagus. Karena hakikatnya sebenarnya perkataan itu tujuannya supaya mengkaji kembali niat ketika kita mengajar. Bapak Ibu, pentingnya tadi mengenal sejarah karena ayat yang pertama adalah membaca, belajar. Dengan banyak membaca, banyak mendengar, insya Allah banyak menulis. Tapi kalau sedikit membaca, sedikit menulis, sedikit membaca, sedikit mendengar, apa yang mau ditulis? Untuk itu, ketika kita lihat sejarah Nabi Muhammad, kalau dibahas satu persatu, banyak hikmah pesan yang dapat kita ambil, kita teladani. Kemudian setelah awak-awak Bapak Ibu, lahirnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, terkait tanggal tadi, maka sebenarnya perbedaan ulama pakar sejarah. Memang yang kita ambil adalah pendapat yang tanggal 12. Tapi apakah itu yang disepakati? Tidak. Pendapat yang pertama, Nabi dilahirkan Yaumul Tsani, pada tanggal kedua. Kemudian pendapat yang kedua di tanggal ke-8. Kemudian di tanggal 10. Kemudian di tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga ada perbedaan terkait tanggal. Jadi kalau kita analogikan Bapak Ibu, kita lihat saja realita di Indonesia 5 tahun belakangan
10 tahun belakangan beda solat Idul Fitri kita, tidak ada yang sama. Ada yang sama tapi pernah berbeda. Berbeda di awal puasa tapi sama Idul Fitri. Ada pula berbeda Idul Adha dengan Saudi. Dan ada pula di Indonesia berbeda Idul Adha dengan Saudi, dan ada pula yang sama dengan Saudi. Itu terkait tanggal Bapak Ibu, yang mana itu adalah hasil ijtihadnya para pakar. Kenapa diambil tanggal 12? Karena itulah angka tertinggi yang diambil oleh sebagian ulama tadi. Kalau seandainya diambil tanggal 2, bagaimana berijtihad terhadap pendapat yang lain tanggal 8, tanggal 12. Sehingga kalau diambil angka tertinggi 12, maka sudah dipastikan Nabi sudah lahir di kota Mekah. Jadi itu salah satu hikmahnya Bapak Ibu, diambil angka tertinggi tanggal 12, dan itu menjadi hari libur nasional kita di Indonesia. Nah, itu terkait tanggal. Kemudian setelah dilahirkan tadi, maka ada wanita yang menyusui Nabi. Siapa wanita yang menyusui Nabi? Yaitu Halimatus Sa'diyah. Tapi bukan ini wanita satu-satunya yang menyusui Nabi. Yang pertama siapa Bapak Ibu? Aminah binti Wahab, Siti Aminah. Kemudian yang kedua ada Suwaibah, jariyah Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Kalau kita kenal sejarah Bapak Ibu, dalam ayat pun termaktub tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka kalau kita lihat Abu Lahab itu celaka, binasa karena banyaknya dosa. Tapi di masa-masa Nabi lahir, maka beliau cukup amat bahagia, bahkan memuliakan, menyenangi kemenakan beliau Bapak Ibu. Itu salah satu jasanya Abu Lahab. Sehingga dapat kita ambil hikmah, tidak selamanya orang jahat itu jahat, dan tidak selamanya orang baik itu akan baik selamanya. Tapi karena kita ada akal dan iman, Allah menuntun kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Kemudian karena ada ibu menyusui, kita sebagai umatnya Nabi ada syariat nanti bahwasanya ada mahram. Mahram ini wanita yang tidak boleh kita nikahi. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki cucu bernama Ahmad, kemudian ibunya Ahmad ini menyusui anak tetangga, misalkan namanya Fadilah, maka antara Ahmad dengan Fadilah kalau menyusui kepada ibunda Ahmad maka menjadi saudara sepersusuan, tidak boleh untuk dinikahi. Jadi Bapak Ibu mesti kita teliti, jangan sampai menjadi saudara sepersusuan anak jaminan tua Bapak Ibu. Itu terkait hukumnya dalam fikih. Kalau kita lihat kembali nama Nabi Muhammad, versi lengkapnya adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, kemudian ibnu Qusay ibnu Kilab, kemudian ibni Murwah bin Ka'ab, sampai bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murwah bin Ka'ab sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di saat Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka 4 tahun lamanya beliau bersama Halimatus Sa'diyah. 2 tahun selanjutnya maka kembali ke pangkuan ibu tercinta Siti Aminah. Di saat 2 tahun itu maka beliau pun wafat di muka bumi. Kemudian asuhan Nabi berada langsung di bawah kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Setelah itu bersambung di bawah asuhan Abu Thalib paman beliau, karena Abdul Muttalib pun akhirnya meninggal dunia. Kemudian di masa 8 tahun ke atas, maka karena diasuh oleh Abu Thalib, maka Nabi Muhammad di usia 10 tahun 12 tahun sudah mulai berniaga, berbisnis Bapak Ibu. Ikut pengembala kambing lah. Kemudian di usia 15 tahun maka beliau ikut perang Fijar di kota Mekah. Di usia 20 tahun maka beliau juga ikut andil dalam pemimpin pasukan untuk mengamankan kota Mekah dari ancaman bahaya nyawa maupun harta. Dan di usia 20 tahun nantinya maka beliau pergilah ke Syam berdagang. Yaman di musim dingin,
Syam di musim panas. Lambat laun nanti bertemulah dengan wanita kaya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Wanita janda kaya, jando kayu Bapak Ibu. Timbul pertanyaan, apa yang melatar belakangi beliau janda kaya? Dalam sejarah disebutkan bahwasanya beliau sudah pernah menikah dengan 2 laki-laki sebelumnya. Yang pertama dinikahi oleh Abu Halah, Abu Hind, yang kedua dinikahi oleh Atik. Yang pertama tadi dinikahi oleh Abu Halah, Abu Hind ini, maka di saat beliau memiliki 2 anak, di saat itu Abu Halah ini meninggal dunia Bapak Ibu. Sehingga inilah yang menjadi asal usul latar belakang si Bunda Siti Khadijah ini mendapatkan harta warisan yang banyak sehingga menjadi janda kaya. Karena wafatnya suami pertama. Beliau dinikahi di usia 15 tahun. Tapi kalau kau nak bisa lo diamalkan Bapak Ibu. Kalau Siti Khadijah 15 tahun, tiba-tiba anak SMP lah nyasak lo nikah, bahaya. Karena di KHI juga menentukan usia batasan minimal menikah. Walaupun nanti dibolehkan dengan catatan tertentu, tapi banyak problem nantinya karena masa-masa pubertas. Di usia 15 tahun itulah beliau menikah dan akhirnya suami beliau meninggal dan meninggalkan 2 anak dan harta yang begitu banyak. Kemudian selanjutnya dinikahi oleh Atik dan 2 versi riwayat sejarah. Yang pertama bisa jadi Atik ini meninggal dunia, bisa jadi beliau berpisah. Wallahu alam. Dan yang ketiga, maka Nabi Muhammad yang meminang Siti Khadijah binti Khuwailid. Bapak Ibu, sebelum beliau menikah, maka sebenarnya ada faktor yang melatar belakangi beliau ini jatuh cinta. Jatuh cinta Bapak Ibu. Salah satu faktor yang pertama dikarenakan sibuk berjualan bisnis dengan Siti Khadijah. Sibuk berjualan. Yang kedua dikarenakan faktor amanahnya Nabi Muhammad. Sehingga nanti ada akhlak Nabi, sifat wajib bagi Nabi yaitu amanah. Mustahil Nabi itu kitman, menyembunyikan atau berkhianat. Kemudian pola bisnis Nabi Muhammad, kok Bapak Ibu, kalau nak taluk hidup, maka kata Menteri Agama, maka hendaklah kita bisnis untuk mendapatkan uang. Bagaimana pola bisnis yang Nabi lakukan? Yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid karena kaya, maka beliau bermodalkan finansial, harta, dana. Jadi asal usul kalau mau bisnis sukses Bapak Ibu pasti punya dana. Tapi hati-hati, jangan sampai pinjam meminjam yang ada unsur riba. Pinjam 1 juta balikan 1 maka itu riba. Tapi kalau tidak ada disyaratkan sejak di awal akad, maka dibolehkan. Kita lebihkan nanti. Tapi kalau disyaratkan sejak di awal akad, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Jadi Bunda Khadijah ini begitu kaya, akhirnya bermodalkan finansial dana, sedangkan Nabi Muhammad bermodalkan usaha, tenaga dan pikiran. Makanya beliau ke Yaman, ke Syam. Kemudian yang kedua, faktor suksesnya beliau bagi hasil. Karena tadi bagi hasil, maka berhak sekian persen untuk Nabi Muhammad. Tapi juga mendapat keuntungan bagi yang pemilik modal. Kemudian faktor yang ketiga tadi amanahnya Nabi Muhammad, jujur apa adanya. Kalau modal sekian, dijual sekian. Jangan disabui kalau modal 50.000, ada yang menego 70.000. Ibu menjual 150, modal 50, jual 150. Dinego oleh kawan. 70 lah saja. Modal saya nak sampai saja. Itu bahaya Bapak Ibu, bohong. Bagaimana sukses mendapatkan keberkahan kalau di awal akad sudah ada unsur gharar, penipuan, bohong. Tapi Nabi Muhammad apa adanya. Kemudian yang ketiga, adanya khadim, adanya asisten Khadijah Bapak Ibu. Bapak Ibu, asisten ini yang senantiasa ikut andil mendampingi Nabi Muhammad kamapai. Kalau seandainya kita lihat zaman now Bapak Ibu, CCTV.
CCTV penting. Jadi Bapak Ibu, mana Ibu traveling ke Jakarta, ke Singapura, ke Jepang atau ke Mekah umroh, bisa dipantau melalui CCTV. CCTV di zaman Nabi itu ada, tapi CCTV yang berjalan manual. Yang namanya ialah Maisarah. Siapa Pak Ibu? Maisarah, si Mai. Itu si Mai. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, berarti Nabi di waktu mudanya sudah berdua-duaan dengan Maisarah. Disinilah timbul fitnah membabi buta Nabi Muhammad sudah melakukan berkhalwat dua-duaan dengan Maisarah. Padahal Maisarah itu laki-laki jenggotan Bapak Ibu, bukan wanita. Jadi sejak Nabi Muhammad itu dimimpi, ada dalam mimpi Siti Aminah, maka hakikatnya beliau terpuji mulia, langsung Allah jaga sejak dalam rahim, sejak di kandungan sampai beliau diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Muhammad itu maksum, terbebas dari suatu dosa, Allah yang langsung menjaga Bapak Ibu. Begitulah skenario yang Allah inginkan. Kenapa Allah pilih Nabi Muhammad? Itulah haknya Allah, Maha berkuasa secara mutlak. Jadi Maisarah bukanlah wanita melainkan laki-laki. Jadi Bapak Ibu itu terkait pola bisnis Nabi kalau mau sukses. Kemudian ditambah nanti amal-amal yang lain, doa-doa, zikir. Itu terkait sejarah singkat Nabi Muhammad, yaitu adanya saudara sepersusuan, nanti adanya ibu susu, kalau dalam hukum Islam nanti menjadi mahram. Kemudian kita lihat pola bisnis yang dihalalkan itu mesti sesuai dengan standar syariat. Akadnya apa, berapa persentasi keuntungan pemilik modal dan yang menjalankan usaha tersebut. Kemudian demi keamanan maka boleh dipasang CCTV untuk bisa tolak ukur berapa pemasukan per hari, per bulannya. Kemudian amanahnya Nabi Muhammad SAW. Karena suksesnya dagang beliau, maka disitulah mulai jatuh cintanya Siti Khadijah. Tapi karena padusi umumnya malu-malu kucing, malu-malu tapi nionya Bapak Ibu, maka beliau utuslah wanita untuk menemui paman-paman Nabi yang namanya ialah Nafisah. Jadi Nafisah lah penyalur perantara menghubungkan Khadijah dengan paman Nabi. Dan dalam riwayat bahkan disebutkan asdaqaha Rasul Ishwin Bakrah. Kalau sudah demikian maka akhirnya Nabi memberikan mahar kepada Bunda Khadijah Ishwin. Kalau asyarah 10. Tapi kalau Ishwin 20 Bapak Ibu, 20 unta. Bapak Ibu lihat ni tu Bu. Minantu Ibu magiah mahar sebanyak 20 ekor unta. Sebagaimana Bunda Khadijah mendapatkan mahar sebanyak itu. Dan ya Bu, 20 ekor unta kali 30 juta, berarti 600 juta. Sekelas Pajero Sport, Fortuner, maharnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hadis Nabi yang lain Bapak Ibu, khairus sadaq aisarah, sebaik-baik mahar itu adalah yang memudahkan. Bukan yang tinggi, bukan yang rendah, tapi bahasa Nabi adalah aisarah, yang memudahkan bagi calon suami. Dan di sini nanti sebaik-baik mahar itu yang terbaik, yang terlayak. Kalau calon menantu ibu dokter spesialis, doktor pula, gaji 50 juta sebulan, maka tidak layak seperangkat alat sholat dibayar tunai itu. Tidak layak. Layak lah kalau seandainya mahar itu mungkin sekitar 10 juta atau sekian. Tapi bahasa Nabi dalam hadisnya yaitu sebaik-baik mahar adalah yang memudahkan, yang terbaik dan yang terlayak. Kalau kita ikuti pula sunnah Nabi memberikan mahar kepada Bunda Khadijah, anak kawin-kawin Bapak Ibu. Ada nak disiko yang maharnya satu Pajero Sport, nak ada. Kalau demikian bisa menduda sampai tua Bapak Ibu. Jadi itulah terkait maharnya Nabi Muhammad. Kemudian kepada Bunda Aisyah, mahar beliau hanya 500 dirham. 500 dirham, kalau satu dirham itu anggaplah 50 ribu, berarti sekitar 25 juta. Jadi begitu
jauh perbedaan mahar Bunda Khadijah dengan Siti Aisyah. 600 juta dibandingkan 500 dirham, sekitar 25 juta atau 30 juta. Bapak Ibu, kalau di Timur Tengah, di Mesir, mahal tuh begitu mahal. Mahal. Karena apa? Karena faktor lingkungan, adat istiadat, jadi mahal tuh umumnya syakoh, apartemen, rumah. Jadi kalau ada suami yang bermain-main, ini yang tak usia keluar. Karena mahal tuh hakikatnya sepenuhnya milik ibu. Itu. Tapi kalau dipraktekkan di Indonesia, tidak akan mungkin. Mungkin bisa nanti jatuh banyak, kalau dipaksakan mahar sebanyak itu, bisa-bisa padang darurat, LGBT, perzinahan dan sebagainya macamnya. Itu khairus sadaq, sebaik-baik mahar adalah yang memudahkan, yang terlayak, yang terbaik. Itu terkait kehidupan Nabi. Kemudian dalam sejarah ini yang tertinggal Bapak Ibu, Nabi Muhammad apakah memiliki satu istri? Yang kita kenal? Tidak banyak. Jadi artinya Nabi Muhammad berpoligami. Dan terputus dalam sejarah bahwasanya beliau itu sebenarnya kalau kita kaji Bapak Ibu, Nabi Muhammad tadi mengenal Bunda Khadijah di usia 20 tahun. Kemudian beliau menikahi Khadijah di usia 25. Sedangkan Bunda Khadijah sudah berusia 40 tahun. Kemudian 25 tahun Nabi, dan di saat usia Nabi 50 tahun maka beliau meninggal, Bunda Khadijah meninggal. 50 Bunda Khadijah tambah 15, 65 usia Khadijah meninggal. Berarti 25 tahun beliau bersama Bunda Khadijah radhiyallahu anha. 25 menikah tambah 25, 50 usia Nabi, sedangkan usia Bunda Khadijah 65. 25 tahun ini berarti 50 usia Nabi. Sejak usia 50 tahun sampai wafatlah beliau mulai berpoligami Bapak Ibu. Jadi mai panjang 25 tahun atau 13 tahun Bapak Ibu. Panjang 25. Makanya beliau sangat mencintai, mengagumi istri pertama. Dan di saat-saat 25 tahun ini Nabi tidak pernah melakukan poligami. Kenapa? Karena Bunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi di tahun pertama Hijriah. Berarti ketika hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini karena ada sebahagian termasuk keluarga kami mudah saja langsung berpoligami. Sunnah Nabi. Emang sunnah Nabi cuma poligami? Tidak. Bahkan kalau mengikuti sunnah Nabi, tunggulah 25 tahun pernikahan pertama. Tidak tahan. Itu begitu bagaimana beliau mencintai, bahkan sangat menghargai, memuliakan Bunda Khadijah, istri pertama beliau. Selama 25 tahun beliau tidak pernah melakukan hubungan terbagi-bagi, artinya hanya satu istri. Itu terkait pola kehidupan Nabi dalam sisi pernikahan. Adapun yang kedua Bapak Ibu, mengidolakan Nabi Muhammad itu dengan mengikuti jejak beliau. 4 sifat yang wajib bagi beliau adalah tabligh, siddiq, jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh, menyampaikan, dan fatona, cerdas. Keempat ini wajib bagi Nabi. Kalau tidak melakukan yang 4 ini maka mustahil. Artinya Nabi Muhammad itu memang terjaga dari perkataan beliau maupun perbuatan beliau. Wa huwas shadiqul masduq. Nabi itu jujur dan dibenarkan. Kalau Bapak Ibu terkadang jujur tapi disalahkan oleh kepentingan. Ketika kita salah dibenarkan oleh kepentingan, tapi Nabi Muhammad shadiqul masduq. Kemudian poin yang ketiga, kalau kita mengidolakan Nabi maka jangan melalaikan kewajiban. Jangan lalaikan kewajiban. Bapak Ibu, bisa kita uji nanti anak cucu tahu nak perbedaan rukun iman dengan Islam. Kadang acuk terbalik Bapak Ibu. Acuk terbalik. Rukun Islam 6, rukun iman 5. Maka ketika kita sebagai muslim sejati mengidolakan Nabi, maka jangan pernah melalaikan kewajiban. Ibadah wajib konsisten, istiqomah, sedangkan ibadah sunnah ditingkatkan.
Di Bapak Ibu, dulu kami dinasihati oleh Syekh, tatkala kita sibuk oleh dunia, pangkat, jabatan, kehidupan, sibuk dengan anak cucu, maka jangan sampai melalaikan kewajiban. Di saat iman kita naik, mungkin karena banyak mendapatkan kenikmatan, banyak mendapatkan sesuatu, maka tingkatkanlah ibadah-ibadah sunnah. Jangan lalaikan kewajiban. Kalau kita lalaikan kewajiban, maka kita telah melupakan Allah. Kalau kita lupakan Allah, lantas di sisi apa Allah akan mengingat kita sebagai hambanya. Untuk itu, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang telah aku larang maka kalian tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku tuntun, kata Nabi, maka fa'tu, datangkanlah, lakukanlah, amalkanlah. Tapi Bapak Ibu, Nabi berikan kalimat gantung, takliknya itu mastata'tum, semampu kalian. Nak mampu kita solat dalam keadaan tegak karena faktor U tadi Bapak Ibu, maka boleh dalam keadaan duduk. Tapi yang lucu Bapak Ibu, masih bisa berjalan, langsung duduk, maka ini nak betul. Selagi kita masih bisa berjalan, maka solat kombinasi. Tegak, kalau nak mampu rukuk sujud karena sakit lutut, tulang punggung, maka kombinasi duduk. Atau emang duduk sama sekali sejak awal kalau memang tidak kuat. Berbeda dengan solat-solat sunnah, mampu atau tidaknya mampu kita, maka solat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Tapi fadilah pahalanya hanya setengah Bapak Ibu. Itu setengah. Tapi dalam solat wajib, semampu kita. Masih mampu berjalan berdiri, maka tetap wajib tegak. Kalau memang sakit di lutut, sujud nak mampu, maka kombinasi tegak dan duduk. Nak mampu solat dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Nak mampu kita berwuduk karena sakit, karena musafir, nak menemukan air, maka boleh tayamum. Nak mampu kita puasa di bulan Ramadan karena sakit, maka jangan lupa hitung jumlah puasa, wajib diqada. Bapak Ibu, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, dan dia memiliki hutang puasa wajib, maka hendaklah walinya yang mempuasakan atas namanya. Itu hadis Bukhari Muslim Bapak Ibu. Man mata wa alaihi siyam, siapa yang memiliki hutang puasa wajib, maka hendaklah walinya yang mempuasakan atas namanya. Hadis yang kedua, siapa yang meninggal kemudian dia punya hutang puasa, fal yut'im, maka hendaklah ahlul baitnya yang memberikan satu mud kepada fakir miskin atas nama si mayat tadi, sehingga ibadah itu menjadi beban walaupun kita sudah masuk tanah dan menjadi tanah. Untuk itu jangan sekali-sekali bagi adik-adik sejak usia 7 tahun dituntun untuk solat, dan dipukullah di usia 10 tahun pukulan yang sifatnya hanya sebatas mendidik, bukan membahayakan, bukan mematikan. Itu hanya sebagai ancaman supaya tidak mudah meninggalkan solat. Solatnya, puasanya, zakatnya, bahkan haji ke Baitullah. Zakat, apalagi saat ini berada di akhir tahun Bapak Ibu, September, mana tahu ada zakat mal kita, emas sebanyak 85 gram, maka kalau jatuh nisab sebanyak itu, maka wajib kita keluarkan zakat setiap tahunnya. Setiap tahun, bukan hanya sekali-sekali. Itu terkait ibadah. Kana akhir min kalami Rasulillah as-salata as-salata. Kalimat wasiat Nabi terakhir yaitu as-salata as-salata. Jagalah solat, jagalah solat. Kemudian yang terakhir bukti kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW yaitu dengan memperbanyak solawat. Dengan perbanyak solawat, insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Yaumul akhir, yaitu hari berakhirnya dunia dan seisinya. Untuk itu Nabi tegaskan, suatu ketika Nabi naik mimbar Bapak Ibu, tangga pertama, kedua, ketiga Nabi mengucapkan amin. Kemudian lantas bertanyalah sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin wahai baginda? Dan singkat cerita, salah satunya dikarenakan malaikat Jibril mendatangi Nabi bahkan sahabat, dan malaikat berkata dalam doanya, celakalah wahai umatmu Muhammad ketika disebutkan lama zukir, ketika disebutkan namamu wahai Muhammad, tetapi umatmu tidak bersolawat. Falam yusolli alaih, tidak bersolawat atas namamu. Maka Nabi berkata amin.
Untuk itu menutup celah supaya kita tidak celaka, maka di saat ada penyebutan Nabi Muhammad, maka kita bersolawat. Dan hukum solawat itu langsung bergandeng dengan salam. Makruh kalau hanya solat tanpa ada salam. Jadi sempurnanya solawat dan salam. Karena dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Itu Bapak Ibu, dengan berbanyak solawat insyaallah akan mendapatkan syafaat. Dan ini menjadi bukti nyata kisah kami Bapak Ibu. Ketika di Azhar dulu ujian satu mata kuliah itu 2 kitab Bapak Ibu. Tabah. Itu dalam waktu 3-4 bulan. Jadi sempat ujian yang terberat itu adalah fikih perbandingan mazhab. Kalau diuji dengan realita silabus kurikulum, ambo nilai pribadi nak lulus Bapak Ibu. Tapi berkat solawat akhirnya lulus. Berarti diluluskan. Alhamdulillah. Dibuat solawat panjang-panjang Bapak Ibu. Muqaddimah bacalah Al-Waqiah 1 halaman. Alhamdulillah lulus. Jadi Bapak Ibu, itulah dunia pendidikan. Yang namanya sekolah di kampus itu hanya sebagai bentuk formalitas, bukan satu-satunya menentukan kualitas pendidikan anak kita. Untuk itu mari kita maksimalkan kembali istiqomah apa yang telah ada yang diperjuangkan oleh para guru kita. Semoga konsisten, istiqomah dan bernilai keberkahan. Untuk itu kita tutup dengan salawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu banyak versinya Bapak Ibu. Ada pula nanti Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu adik-adik zaman now yang tahu ya. Itulah Bapak Ibu 4 usaha mengidolakan Nabi. Yang pertama, mengenal sejarah Nabi. Pasti kita akan mampu melihat pola kehidupan beliau dan ada hikmah. Yang kedua, jangan lalaikan kewajiban. Kemudian kita ikuti yang ketiga, jejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mulia. Bahkan beliau punya asisten khadim bernama Anas bin Malik. 10 tahun beliau menjadi asisten khadimnya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa engkau melakukan ini wahai Anas, kenapa engkau tidak melakukan hal ini. Itulah bentuk khadimnya sahabat Nabi, asisten. Kalau Presiden asistennya adalah Kolonel Teddy. Kalau Nabi asistennya khadimnya adalah Anas bin Malik. Kemudian akhlak Nabi Bapak Ibu romantis. Ketika di saat beliau pulang sebelum zuhur, maka bertanyalah kepada Bunda Aisyah, hal innakum ta'am, apakah ada makanan di sisi kita wahai Aisyah? Bunda Aisyah mengatakan tidak ada. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Tidak ada. Nabi berkata, ayo masaklah engkau wahai Aisyah, atau Pak nak masak. Tapi jawaban Nabi Bapak, ini soim, aku puasa saja. Puasa di sini maksudnya adalah puasa sunnah demi memuliakan istri beliau. Itulah bentuk romantis. Yang kedua, romantisnya Nabi Bapak Ibu. Suatu ketika dihidangkan hais makanan, to'am, yang terbuat dari gandum, susu, yogurt, keju, kemudian yang tambah-tambahan yang lain. Di saat itu Nabi sebenarnya dalam keadaan berpuasa sunnah, tapi karena sudah dihidangkan oleh Bunda Aisyah, Nabi makan. Nabi makan. Begitulah romantisnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat tadi, kita perbanyak solawat. Bahkan kalau bisa 1000 kali solawat minimal per hari Bapak Ibu. Kalau nak mampu 100 kali. Itulah terkait bukti kita mengidolakan Nabi, yang mana salawat itu pasti akan ada keberkahan syafaat. Itulah Bapak Ibu, semoga majelis kita ini
mudah kita ingat, mudah kita amalkan hingga akhir hayat, dan semoga kita sebagai ahlul jannah nantinya bersama syuhada para nabi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام